Macet, kasetnya rusak. Ulang. Di dalam Yohanes 6 tambah 13 sama dengan Yohanes 19:2 dikatakan, setelah mengecap cuka anggur asam, maka Yesus berkata, sudahlah genap. Lalu Yesus menundukkan kepalanya serta matilah dia. Tuhannya tetangga kita mati, oh kodong, parisina nyawaku. Ya, banyak orang sedih habis makan tidak ada rokok. Tapi banyak yang sedih karena kaki keinjak kaki meja. Sedih-sedih. Tapi ada orang yang gembira justru karena Tuhannya mati. Karena matinya Tuhannya untuk nebus dosa curi kambing. Masuk Pak Eko. Klinker ya. Klinker 1863. Yo Serta sudah Yesus minum itu cuka, katanya. Sudah jadi lantas Tuhan tertunduk kepala serta putus jiwa. Kirain putus asa, ternyata putus jiwa. Klinker 1863. Aduh, lucu. Kalau Klinker 1879-nya, setelah sudah dikecap Isa cuka itu, katanya sudah jadi, lalu tertunduklah kepalanya dan putuslah nyawanya. Betapa sedihnya hatiku, sahabatku yang kukasihi, dalam keadaan sukacita. Kutanya dan kutanya, kenapa kamu bersedih dan juga setengah senang? Ternyata jawabannya, karena Tuhanku mati. Yang satu yang mati kucingnya, yang satu yang mati Tuhannya. Kira-kira yang masuk otak, yang mati kucing atau mati Tuhan? Kalau Ledecker ya, Ledecker nih. Saudaraku Khalai, barakallah fiik. Ian engkau melintang. Itu kan copyright kalau itu lagu beneran. Oh iya, sorry. Kalau Klinker itu ya, Klinker dulu deh. Ntar dulu Klinker dulu, Klinker. Ledecker, sebab itu setelah sudah Isa merasa cuka itu, maka berkatalah ia sudah putus, maka ia tondoklah kepalanya dan putuslah nyawa. Ada Tuhan putus nyawanya. Biasanya putus cinta atau putus tali layangan. Tapi ini unik dan irasional. Apa itu? Tuhan putus nyawanya. Kalau TSI dulu ya, TSI. Apa lagi? TSI. Setelah mengecap sedikit dari anggur asam itu, dia berkata sudah selesai. Kemudian Yesus menundukkan kepalanya dan dia pun mati. Kok Tuhan mati? Aduh, apa yang terjadi? Kalau bis dulu, bis lagi bis, BIS ya, bis. Yesus mengecap air anggur itu lalu berkata sudah selesai, lalu menundukkan kepalanya dan meninggal. Ya.
Biasanya menantu yang meninggalkan rumah diusir sama mertua. Ini ada Tuhan meninggalkan dunia. Gak percaya ya. Saya harus open cam kalau begitu deh. Saya open cam biar dibaca deh. Open cam dulu ah. Kenapa Bang Andi? Open cam dulu biar kebaca lah. Nanti ketika bohong. Iya bang. Tunggu bang. Saya sebenarnya mau gedein. Tuh. Saya sebenarnya mau memaksakan diri untuk bersedih tapi justru tertawa ini. Gedein dulu lah. Kita bohong lah. Host gue gak bisa gedein diri sendiri loh. Hostnya meninggal juga kayaknya ini. Nah, ini masih nih. hidup. Nah ini apa yang gue blok ini? Apa itu? Nah, yang gue blok aja baca. Apa ini? Putus jiwa. Nah, ya. Ini banyak sekali nih. Yang putus jiwanya ini siapa? Tuhan Bunda. Hah? Tuhan. Awe kasiangnya manang keje masih ngalimu tahu na dega otakmu manang keje puam mate Allah ilaha illallah Muhammad Rasulullah putus jiwa pungalat alai mangan ras yang kotai tanggung jawab ko baco malah setanggai Bang Zuma. Iya Bang Zuma, saya mau nanya nih Bang. Iya Bung, dari mana? Penyembah Tuhan mati, bukan? Iya Bang nih, sebenarnya nggak ada hal detail yang pengen saya tanyakan Bang. Tapi kebetulan saya dari Kristen yang lagi belajar Islam. Dan Masya Allah. Mau mualaf Bang. Iya, silakan Bang. Sorry saya terhibur tadi. Saya banyak tertawa karena memang benar-benar saya merasa geli. Iya, lanjut. Ya, Gimana? Saya pengen diyakinkan bahwasanya agama Islam lah yang benar dan agama saya yang saya anut sekarang adalah agama yang salah. Saya pengen dengar jawaban aja dari Bang Zuma gitu. Iya. Iya Bang. Jadi gini Bung, kebenaran sebuah agama itu tidak dilihat hanya dari aspek penganutnya, tapi lebih dominan dari aspek kitab sucinya. Kenapa demikian? Karena yang disebut kitab suci mutlak harus berasal dari pernyataan atau perkataan Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau makhluk yang menyatakan sesuatu, maka sesuatu itu bisa keliru, sesuatu itu bisa salah, sesuatu itu bisa melenceng. Tapi kalau yang berkata atau yang menyatakan sesuatu itu adalah Dia yang Maha Mengetahui, maka sedikit pun tidak akan pernah bisa ditemukan kesalahan di dalamnya. Satu-satunya kitab suci yang diimani oleh penganutnya sebagai kalam pencipta langit dan bumi itu hanya Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran rela dirinya untuk diuji. Sudah 1400 tahun silam, belum pernah ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang menemukan kesalahan di dalam Al-Quran. Bagaimana dengan kitab-kitab yang lain? Oh, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Anak TK aja sudah mampu menemukan kesalahan di dalam kitab. Misalnya di dalam kitabnya orang Kristen. Contoh, coba Anda buka di dalam 1 Yohanes 5 nomor 7. Di situ jelas dikatakan bahwasanya ada 3 yang bersaksi di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh. Tetapi ketika penganut Yohanes ini ditanya, Tuhanmu ada berapa? 1. Di surga ada berapa? 1. Coba kamu baca Yohanes 1 Yohanes 5 nomor 7, ada berapa di situ? 3. Ulang lagi, berapa Tuhanmu? 1. Tapi kalau anak TK disuruh baca, ada berapa yang bersaksi di situ anak-anak? 3. Itu anak TK. Berarti anak TK pun
mampu kemudian melihat sisi kesalahan dalam kitab yang Anda anggap sebagai firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, agama itu bisa dianggap benar ketika semua aspek kehidupan yang diatur di dalamnya itu berkesesuaian dengan perkembangan zaman. Sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh misalnya, di dalam pengajaran Al-Quran, dalam pengajaran Al-Quran kemudian terkait dengan perintah sholat Jumat, apa yang diterangkan di sana? Wahai orang-orang yang beriman, laksanakanlah sholat Jumat. Nah, kalimat selanjutnya adalah, dan setelah kemudian kamu melaksanakan, bertebaranlah kamu ke atas muka bumi untuk mencari rezeki. Ini bertentangan tidak dengan perkembangan zaman? Tidak. Nah, coba Anda lihat kemudian di dalam kitab saudara, di dalam Keluaran 31 nomor 14. Perintah untuk menguduskan kemudian hari Sabat itu tidak boleh kemudian melakukan apapun. Tidak boleh nyalakan lampu, tidak boleh nyalakan api, pokoknya tidak boleh melakukan aktivitas duniawi. Coba kalau itu dilaksanakan hari ini, setiap hari Sabtu dunia akan gelap gulita. HP mati, PLN padam, bank tidak berfungsi, jaringan dimatikan semuanya, perusahaan tutup, tak ada transaksi sedikit pun, rumah sakit lampu dimatikan, alat komputer untuk memompa jantung dihentikan, semua alat-alat yang digunakan di rumah sakit berhenti. Kira-kira kalau ini masih dipakai hari ini, itu bisa? Itu bisa? Tidak bisa. Halo. Contoh lagi, di agama Kristen, kasihilah musuhmu. Begitu kemudian penjajah datang, perampok datang, pembunuh datang, apa yang dilakukan oleh penganut kitab itu? Mengasihi pemerkosa anaknya, mengasihi pembunuh ibu bapaknya, mengasihi perampok hartanya. Apakah bisa dijalankan? Tidak bisa. Maka hanya ajaran agama Islam yang kemudian bisa menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Lihat Bung, apa yang Anda lakukan? Ibadah minggu, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Menyembah Yesus, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Makan babi, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes, Roma, Filipi, Kaliki, Kaluku, Pararang, Padale, ada perintahnya dari Tuhan? Tak ada. Jadi semua prosesi agama Kristen itu tidak punya perintah dari Tuhan Elohim. Tak ada. Tak ada perintah dari Tuhannya Yesus untuk menjadi Kristen. Tak ada. Tak ada perintah dari Yesus untuk menuhankan sepupu sekali Yohanes Pembaptis. Tak ada perintah dari Yesus untuk kemudian mentuhankan ponakannya Elizabeth bernama Yesus. Tak ada. Jadi apapun dalam Kristen itu hanya buatan manusia. Tak ada buatan Tuhan. Satupun itu tak ada. Mulai dari Tuhannya bernama Yesus, itu buatan manusia. Kitabnya, perjanjian lama, perjanjian baru, itu buatan manusia. Semua yang ada di dalam ajaran agama Kristen, itu karangan manusia seluruhnya. Tak ada dari Tuhan. Demikian. Udah banyak banget nih ngasih. Ya karena di saya juga bilangnya hanya mengimani saja, Bang. Iya, itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Bang. Betul. Terima kasih banyak ya Bang Zuma, dan saya juga sama-sama saudaraku Kevin, Masya Allah. Belajar ya Bang ya. Saya doakan Amin. semoga dapat hidayah. Amin Bang. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pin, Kevin lu masih percaya Yesus Tuhan, Pin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pin, lu masih percaya Yesus Tuhan?
Saya bang selama ini juga em, bukannya apa ya bang ya, tapi saya emang agama Kristen ini juga karena orang tua gitu loh bang. Karena dari orang tua, dari lahir saya udah Kristen, tapi hati saya tuh nggak pernah ke situ gitu bang. Saya udah emang sempat beberapa kali beribadah juga, tapi hati saya nggak pernah, pikiran, logika dan semuanya itu nggak nggak masuk gitu loh bang. Jadi saya malah berbanding kembali kepada Islam sendiri, yang dimana saya merasa nyaman karena saya Masya Allah. mendengar dari ceramah-ceramah, saya selalu lebih logika lah gitu bang masuk dibanding saya pernah ada eh di gereja juga ya bang ya. Di gereja juga saya mendengar ya rata-rata emang dari pengkhotbah sendiri juga lebih banyak, lebih sering bilangnya untuk mengimani saja gitu, nggak ada dari dasar sumber dari apa yang mereka jelaskan gitu loh. Makanya saya kalau dibilang percaya saat ini saya juga kan eh, masih Kristen KTP lah dibilangnya. Tapi yang saya percaya ya emang Islam lah agama yang menyempurnakan semua itu. Lanjut Bang Juma, edukasi dikit lah. Lalu apa yang menghalangi adik ini belum bersyahadat? Dari mungkin agak berat dari orang tua saya sih bang. Dari orang Iya. tua saya ya, yang dimana orang tua saya kan ibu saya Kristen gitu. Sayang sama ibu. Sayang bang. Nah, kalau sayang sama ibu, jangan cuma sebatas duniawi saja, Betul. tapi harus menyayangi dari aspek akhiratnya. Dunia ini singkat, yang kekal itu adalah akhirat, hidup setelah hidup hari ini. Kalau cinta kepada orang tua, misalnya dia sakit nih, sakit parah, dan hanya ada satu obatnya. Apa itu? Anda harus mengambil sebuah buah di seberang danau, di mana untuk mengambil itu Anda harus menyeberangi danau itu, di mana danau itu harus Anda berenang, dan di dalam danau ada buaya ratusan ekor. Kira-kira mau ndak Anda nyebrang untuk mengambil buah tersebut demi kesembuhan orang tua saudara? Mau bang. Mau. Ini hanya sakit di dunia. Apakah hati Anda tidak teriris melihat orang tua dibakar di neraka dalam keadaan kehidupan yang kekal? Dia yang mengandung kita, yang membesarkan kita, yang menyapi, yang mencintai kita siang dan malam, mencari nafkah, membesarkan kita. Kemudian setelah kita tahu kebenaran Islam, kita hanya menatap Islam sambil mengusap dada. Ya Rabb, ya Allah, Islam itu adalah agama benar. Tapi Anda takut kepada hal yang sepele dan tidak takut kepada hal yang maha dahsyat. Kalau saya jadi adik ini, saya masuk Islam apapun yang terjadi, demi untuk menyelamatkan ibu yang saya cintai. Awalnya pasti mereka ingkar, marah, benci, mengusir, memaki. Tapi lama-kelamaan hatinya akan tergugah. Ini anakku kenapa bisa menjadi mu'alaf? Apalagi ketika menjadi mu'alaf, Anda pelajari Bible, Anda pelajari Quran, habis itu pulang mendakwai orang tua. Insya Allah Anda akan menjadi penyebab terjadinya hidayah. Amin, amin bang. Terima kasih banyak. Banyak yang punya alasan seperti adik ini. Wallahi, ada murid saya dulu, seorang mahasiswa, tak ajarin Islam itu seperti apa. Kemudian dia jatuh cinta dengan Islam. Apa yang terjadi? Dia tinggalkan rumahnya, tinggal di rumah saya. Sesekali dia tinggal di kampus. Selesai usia kuliah, beliau lulus pelayaran, berlayar sampai ke Jepang. Bertahun berlalu, saya pada saat itu
berapa kali didatangi oleh keluarganya. Ya, karena dia aparatur negara bapaknya, saya hampir dipenjara hanya gara-gara hal tersebut. Saya mengalami penekanan secara fisik dan seterusnya. Tapi karena Allah, saya katakan tak akan pernah saya mundur. Anak ini bukan kupaksakan menjadi Islam, tapi dia yang kemudian cinta kepada Islam dan Islam datang kepadanya. Syahadat beliau. Singkat cerita, beberapa tahun, 8 tahun, ya kurang lebih 8 tahun, datang ke rumah, undang saya ke rumahnya. Setelah saya sampai ke rumahnya, singkat cerita, orang tuanya yang tadinya keras kepada saya temukan dia sudah menggunakan kopiah, baju koko pada saat anak tersebut menikah. Saya hadir. Anaknya mengatakan, "Bapak, masih ingat sama sensei saya?" "Siapa?" "Yang dulu Bapak pernah ngamuk sama dia ketika saya masuk Islam sembunyi-sembunyi." Habis itu apa yang terjadi? Serumah mengheboh. Bapaknya teriak, lari memeluk saya, sujud di bawah kaki saya. Teriak menangis. "Pak," kata beliau, "Pak, mohon maaf sebesar-besarnya. Bapaklah yang saya cari. Andai saja saya mati tanpa bertemu dengan Bapak, saya pasti masuk neraka. Gara-gara Bapak anak saya berhasil." Anaknya kerja jadi pelayaran di Jepang. Penghasilannya sangat luar biasa besar. Bapaknya sudah bisa dibelikannya rumah, dibelikannya mobil. Adik-adiknya semua berhasil. Berkat dia masuk Islam kemudian diusir, dia mencoba untuk lamar kerja, lolos dia di Jepang. Alhamdulillah. Ini hikmah, salah satu kejadian. Dan apa yang terjadi bukan hanya sebatas itu. Dia katakan, "Pak, saya sudah Islam, mamanya juga sudah Islam, adik-adiknya juga sudah Islam. Alhamdulillah," kata mereka. Kata dia, mengheboh semengheboh. Banyak orang yang menangis melihat kejadian itu. Menangis sejadi-jadinya. Padahal kalau mau dipikir, ya, beliau kuliah di Unhas, jurusan perkapalan. Kemudian, ya, makan tak makan namanya mahasiswa. Tapi dia kekeh mempertahankan imannya. Orang tuanya kaget. Kok anak saya kok dipukul tetap aja sholat, dimaki, diusir tetap aja sholat. Ada apa dengan sholat itu? Ada apa dengan Tuhannya umat Islam ini? Akhirnya dia belajar. Dia hubungi anaknya, "Anakku, saya juga sudah masuk Islam." Ya, "Kenapa bisa? Apa karena saya sudah sekirim duit?" "Tidak. Saya penasaran dengan agamamu. Saya pelajari, saya baca buku-buku, dan alhamdulillah agamamu memang betul." Itulah yang terjadi. Nah, jadi kalau adik saya ini yakin Islam itu benar, jangan takut kepada manusia, jangan takut diusir, jangan takut lapar, jangan takut tidak kerja, jangan takut tidak makan. Alam semesta ini milik Allah. Ayam saja cuman modal kuku mengais-ngais bisa hidup. Sekali anak bertelur, ayam bertelur itu puluhan anaknya bahkan. Tapi ayam mampu membuat anaknya besar, bertumbuh menjadi ayam jantan, ayam betina yang sehat, hanya dengan mengais-ngais tanah. Kita punya tangan, punya akal, punya kaki, gampang apapun bisa kita kerjakan. Jadi jangan takut akan dunia, takutlah kepada Allah. Kalau hidayah itu datang, maka tak ada kata lain. Kita bersandarkan semuanya kepada Allah, jangan sandarkan kepada manusia. Demikian. Terima kasih banyak ya Bang Zumo atas yang Ya, Bang Zumo sama-sama. sampaikan, semuanya sangat berarti buat saya Bang. Amin. Usia berapa sekarang, Dek? Saya 22 tahun Bang. Masya Allah. Ini lagi sehat-sehatnya otak. Usia 22 tahun sampai 28 tahun itu masa-masa otak masih berkembang. Cara berpikirnya masih sehat. Ya, silakan belajar lagi, perdalam lagi. Nanti kalau ada apa-apa jangan sungkan. Bisa hubungi Bang Handi. Nomor HP-nya Bang Handi, ada apa-apa insya Allah kita akan bantu. Alhamdulillah selama ini mu'alaf yang kita bina, selama mereka berinteraksi dengan kita ya. Lain cerita yang tidak berinteraksi, maksudnya hanya berinteraksi pada saat syahadat. Habis itu mereka meninggalkan kita, tak ada informasi lain. Kalau selama mereka berinteraksi, insya Allah kita akan bantu. Kalau mereka punya permasalahan di lapangan. Jadi nggak usah khawatir. Baik Bang, mungkin saya ada lagi Bang yang mau ditanyakan ya. Mungkin meminta sarannya aja Bang ya. Baik ya untuk saya belajar dulu dalam Islam baru syahadat, atau
syahadat dulu ya Bang, baru saya mempelajari sholat dan lain-lainnya. Kalau Rasulullah itu mensyahadatkan dulu baru belajar. Belajar akidah, belajar tauhid, belajar syariat. Masuk dulu dalam lingkaran keselamatan, habis itu baru diisi keselamatan itu dengan ilmu. Karena jangan sampai kita masih di luar, tiba-tiba ajal menjemput, mati dalam keadaan kufur. Tapi kalau sudah masuk Islam, habis itu belajar pelan-pelan, insya Allah imannya akan bertumbuh menjadi seorang Islam yang kafah, yang kuat. Seperti itu. Terima kasih banyak. Mungkin nanti saya pengen kontak lebih lanjut ya. Di mana saya bisa hubungi ya Bang ya? Bang Handi. Bang Handi monitor atau Dinda Ardiansa langsung monitor Dinda. Iya. Ya, ini adik kita, mana tahu bisa komunikasi Bang Handi melalui WA. Ya. Bisa catat aja nomorku, Dek. Boleh Bang, boleh. 08 Ya, 0813 ya. ditambah 9233 Ya. ditambah 7800. Oke Saya Bang, ulang ya. Bang. Atas nama Bang Handi ya Bang ya. Iya, 0813 ditambah 9233 tambah 7800. 7800 ya. Iya. Baik Bang, sudah. Terima kasih banyak ya. Iya. Oke. Saya boleh bertanya sebelum turun? Boleh. Apakah Adinda ini, adik saya Kevin, percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Sangat percaya. Apakah meyakini sepenuh hati bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah Rasul utusan Allah? Percaya Bang. Masya Allah. Percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya? Percaya Bang. Percaya Nabi Muhammad itu adalah utusannya? Percaya. Udah, subhanallah, Masya Allah. Oke, sip, lanjut. Ya. Oke. Izin. Keluar ya Bang ya. Izin turun Iya, ya. siap. Terima kasih Ya banyak. tinggal ikrar aja dengan bahasa Arabnya. Tapi nggak apa-apa lah, belajar dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Sebenarnya Dinda Kevin tadi itu sudah bersyahadat itu. Dengan artinya. Iya. Tinggal melafalkan dalam bahasa Arab saja. Tiada Tuhan selain Allah, ya percaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah selesai. Jadi kalau adik ini ada apa-apa meninggalkan dunia karena sudah bosan di dunia, ya dia mati dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah. Ada lagi yang mau kembali ke Islam? Ini mah banyak banget Bang Handi di bawah 50 permintaan Bang Handi. Ya naikin aja, siapa tahu ada yang Periksa yang tidak sunat, Bang, naikkan. Periksa satu-satu. Yang sudah sunat nggak usah dinaikkan. Yang belum. ngumpul lagi, ada laskar bit nih. Ayo Mumpung Barik. ada gergaji mesin. Iya betul. Naikin Barik. Mana ya? Aku pilih deh. Boy inilah yang naik nih. Lubis. Aduh, untung belum turun kau cuma. Kau tadi nerangkan sama Cikepin abal-abal yang kau bilang mualaf itu. Semua perintah itu tidak ada berdasarkan Alkitab. Sekarang saya mau tanya. Tidak ada berdasarkan nggak Tuhan. sunat? Ada nggak sunat perintahnya di Alkitab. Al-Quran? Ada nggak Tidak sunat? ada perintah Tuhan di dalam agamamu untuk menjadi Kristen itu mana coba? Sekolah minggu apa ibadah di gereja hari Minggu mana perintahnya? Tunjukkan ke saya. Hei. Ada nggak sunat perintahnya di Al-Quran? Mahampus. Ada nggak? Ada nggak? Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Kalau Anda mengatakan di dalam Al-Qur'an tidak ada perintah sunat, buktinya kami sunat.
Salah enggak kami sunat? Tak salah. Ayo. Nah sekarang di dalam Bible ada perintah yang sunat. Kejadian 17:14, bunuhlah orang yang tidak bersunat. Ya, ayo. Di dalam Al-Quran tidak ada perintah sunat katamu. Kami sunat. Salah enggak? Tak salah. Di dalam kitabmu ada perintah sunat. Kalian tidak sunat. Salah enggak? Ya salah. Tolol. Dasar kapurung. Tidak ada juga data di Bible Yesus mengakui dirinya disunat, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dong. Yang ada karangan Lukas. Nah, betul. Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sunat? Nah, periksa noloknya. Survei, dia lagi wawancara orang-orang. Tidak ada juga data di Bible kalau bapak tirinya Yesus namanya Pak Yusuf disunat, nggak ada. Tidak ada juga data di Bible kalau adik-adiknya Yesus yang laki-laki disunat, nggak ada. Disunat. Tapi karena memang perintah, jadi nggak perlu lagi diperintah. Karena perintah itu sudah melekat, bahkan ancamannya diapain penyuma kalau nggak sunat. Iya. Dibunuh. Jadi gini, teman-teman. Ini pertanyaan klasik dari manusia stupid, ya, manusia tak berkepala tentang perintah sunat dalam Al-Quran. Umat Islam itu dibentuk dari dua hukum. Yang mana, dari beberapa hukum. Yang mana hukum ini bersumber dari dua kitab. Ya, Kitabullah wa Sunnat Rasul. Kitabullah artinya Al-Quran dan Sunnah Rasul itu adalah hadits. Jadi pijakan Islam berasal dari dua hukum, yaitu dari Al-Quran dan hadits. Kalau tidak ada di Al-Quran berarti ada di hadits. Nah, Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah, wahai Nabi Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai pencipta alam semesta, agar ikut kepadamu. Fattabi'uni, ikutlah denganku. Ikut denganku, aku memerintahkan kalian sunat, maka sunat. Maka muncul perintah di dalam ajaran Islam, ajaran Nabi Muhammad, bersunatlah, sunnatlah, sunnatlah. Itu ada perintah Rasulullah. Maka dikatakan oleh Rasulullah, salah satu dari fitrah itu adalah sunnat. Makanya orang Islam itu bersunat. Yang kedua, perintah dalam Al-Quran untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu ada perintahnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 123. Itu jelas. Apa perintahnya Nabi? Apa perintah Allah kepada Nabi Ibrahim? Salah satunya adalah sunnat. Apa perintah Nabi Ibrahim kepada keturunannya? Sunnat. Apa perintahnya Allah kepada Nabi Muhammad? Mengikuti ajaran Abraham atau Ibrahim alaihissalam. Di antaranya adalah sunnat. Berarti sunnat ini adalah sesuatu yang sangat familiar dalam pengajaran Islam, dan kajian itu berasas terhadap kebiasaan orang Arab ketika mereka punya anak, maka mereka semua disunat. Nah, kalau karena tidak ada ayatnya di dalam Al-Quran perintah langsung sunnatlah, lantas dikatakan tidak bersunat. Mana perintah sunnatlah Musa? Mana perintah sunnatlah Yusuf? Mana perintah sunnatlah Daud? Mana perintah sunnatlah Salomo? Tak ada. Apakah karena tak ada maka mereka orang-orang ini tidak bersunat? Bahaya itu. Bahaya. Berarti nabi-nabi dalam pengajaran Yahudi tidak bersunat. Bahaya itu. Nah, kembali kepada kesimpulan akhir awal. Di dalam Al-Quran ada mengatakan tidak ada perintah sunat, tetapi kami bersunat. Apakah kami melanggar? Tidak. Sebaliknya, di dalam kitab saudara ada perintah bersunat, tetapi saudara tidak bersunat. Dan juga ada perintah jangan bersunat, tetapi sebagian dari kalian bersunat. Mana yang betul? Bersunat atau tidak bersunat? Kalau betul itu tidak bersunat, sementara Anda sudah bersunat, solusinya apa? Ambil ayam kampung, potong pahanya, tempel di kulup Anda, sambung, jahit. Insya Allah tumbuh.
tetapi saya tidak jamin 3 bulan ke depan akan tumbuh bulu ayam. Ketika Anda kemudian seorang murtadin masuk di agama Kristen, membaca Galatia 5 nomor 2, di situ dituliskan, barang siapa yang menyunatkan nonotnya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, Anda buka celana, Anda lihat nonot Anda sudah tak punya helm. Wah, harus punya helm ini. Karena kalau tidak, maka Yesus Kristus tidak berguna bagiku. Solusinya apa? Ambil paha ayam, sambung di kulup Anda, jahit atau pakai lem Alteco. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Sebab 3 bulan kemudian tidak menutup kemungkinan akan muncul bulu ayam di sana. Atau Anda ingin mencoba yang unik lagi, ambil landak, kulit landak, bagian bawahnya sambung pakai lem Alteco. Saya tidak jamin 3 bulan ke depan nonot Anda tumbuh bulu landak. Sekarang pertanyaannya adalah, pilih mana? Nonot Anda tumbuh bulu ayam atau Yesus tidak berguna bagi Anda? Pasti Anda akan pilih, mending tumbuh bulu ayam Bang Suma daripada Yesus tidak berguna bagi saya. Manras anggota punya nonot kok dicangkok. Manras kok masih mau datang besok. Bertanya aneh-aneh kalau baca. Janganlah bertanya sesuatu yang mempersulit dirimu. Karena hanya 2 kemungkinan, paha ayam atau paha landak. Kalau paha ayam, nanti Anda dibilangnya bola apa itu? Badminton ya. Anda mandi di sungai, dilihat sama temannya, kenapa di punyamu itu ada bulu tangkis? Nah, itu kalau pakai sambungan paha ayam. Bang Suma, ya Paman, bagaimana kalau nanti dia pakai kulit landak? Apa yang terjadi? Nah, kalau Anda mandi di sungai, temanmu akan teriak, tolong, tolong. Datang orang berlama-ramai. Kenapa kau teriak? Temanku digigit sama bulu babi. Loh, kok bisa? Itu tengok, nonotnya ada bulu babinya. Ada bulu babi yang di laut itu kan, yang di kerang-kerang itu. Kayak gitu modelnya, karena bulu landak yang tumbuh. Kasih nak, manra sila bacok. Menderita ku bedu. Lah bacok kutu. Saya kira begitu Bang Andi. Lanjut dulu. Sakit perut tuh ketawa ini kodong. Lah bacok kutu tayo nesek lah bacok. Manrase bulu landak. Ada ndak pilihan lain Bang Arif? Banyak. Bulu ayam, bulu landak. Banyak sebenarnya, cuman takutnya Islam semua ini. Aduh. Enggak, maksud saya orang saudara kita yang sudah tak ada kulupnya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau mau nyunatkan dirimu. Dia sunat sebelum baca dalil itu. Nah, belakangan baca dalil. Lihat nonotnya, waduh bahaya, Yesus tidak berguna bagiku ini. Percuma saya ke gereja ini. Percuma. Nah, gimana solusinya? Disambung. Ya, disambung pakai apa? Kulitnya kan tidak mungkin ditemukan lagi karena udah dibuang. Itu pun kalau dibuang kan sudah jadi tanah. Nah, sekarang dia solusinya pakai apa sambungnya? Dulu ada teman saya sarankan bagaimana kalau Anda sambung pakai paha burung merpati. Dia
Dia bilang sama saya, mendingan saya pakai kelelawar bang. Iya, kalau pakai kelelawar aman lah. Kalau siang bisa anteng. Tapi kalau malam kelelawarnya selalu mau terbang. Nonotnya terbang-terbang kalau malam, kalau sambung pakai kelelawar. Aduh. Lalu ada yang sarankan, jangan pakai itu bang, susah. Kenapa? Ada bulunya. Ya udah kalau gitu kau pakai sambungan kulit ular. Nah ini bahaya. Takutnya kalau kulit ular, karena dia ada sambungan nutrisi makanan, muncul kepala ular nanti di situ. Dua kepalanya berdesis. MPD kok ya, botol kok ya, berdongeng gurun. Apa sih? Itu Kama Sutra bodoh. Isinya semua Apa? Emosi dia. kawin bodoh. Enggak bang, enggak, coba kamu baca Galatia 5 nomor 2. Yesus Kristus tidak berguna bagimu kalau kau sunatkan dirimu. Apa solusinya bagi saudara Kristen yang sudah terlanjur sunatkan nonotnya? Apa solusinya? Karena kalau dia sunat, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Nah, banyak orang Kristen yang sudah sunat. Bagaimana supaya Yesus berguna sementara nonotnya sudah tidak pakai helm? Disambung pakai apalah, daging apa? Pakai apa? Daging ayam boleh, ayam boleh. Daging ayam, tumbuh bulu ayam 3 bulan ke depan Bang Andi. Allahu Akbar. Masya Allah. Gimana dong? Solusinya gimana? Solusinya ya harus disambung lah kulupnya. Ya sambung pakai apa dong? Kalau saya sarankan sih disambung pakai ini loh, pakai bulu. Kan ada tertulis Galatia 5 nomor 2, ya. Yesus Kristus tidak berguna bagimu jika kamu, barang siapa menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak akan berguna baginya. Bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Apa solusinya? Ya, sebenarnya bisa sih, laskar juga bisa nyambung gitu. Aduh, gimana? Ada sih solusinya Bang Handi. Sebenarnya dari saya itu bijaksana sekali kalau saya kasih solusi. Jadi teman-teman yang sudah dewasa ini di Kristen ya, yang sudah umur 30, 40, 50, yang sudah terlanjur sunat, bagaimana caranya supaya kalian itu Yesus berguna bagi kalian? Kalian cari rumah sakit yang mengadakan sunat. Nah, kalau ada anak-anak Islam yang usia 5 tahun, 6 tahun, itu disunat, segera ambil, sambung. Biar pakai Alteco juga bisa itu, lem Korea, sambung langsung. Cuman yang saya khawatirkan, kalau senjata kalian itu tegang, sementara kulup yang kalian pakai kulup bayi, tertutup lubang kencing kalian itu, nggak bisa pipis. Kulup bayi kau pasang, sementara batanganmu sudah kayak lombok besarnya, lombok botol. Bukan lombok biji lagi. Aduh, siksa kau kawan, siksa. Mau sunat tersiksa, tidak sunat juga tersiksa. Alamak, kenapanya agamamu kayak begini kali? Jelas kok tertulis, sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, Kristus tidak berguna bagimu. Lalu bagaimana dengan orang Kristen yang sudah terlanjur sunat? Kristus tidak berguna. Nah, supaya berguna bagaimana solusinya? Disambung pakai laskar bit. Aduh, parah ini Kristen ini. Jadi si Udin yang pernah disunat, yang murtadi yang pernah disunat, ya selamat tinggal duka kan nih. Madukan gitu Dicangkok. Aduh, parah ini teman-teman.
Nah itulah Saifuddin yang jadi masalah. Kan dia pasti sunat itu karena dia pernah Islam. Nah Ya, bagaimana itu? Madu kami. Aduh gimana ini? Ya deh nanti kasih solusi sama Saifuddin. Saifuddin gimana supaya Yesus berguna bagimu sementara nonatmu sudah tidak ada ininya, kulutnya. Sambung pakai paha ayam. Disambung pakai apa ya bagus. Kalau di luar negeri kan itu kan masih ada sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya. Apa? Saya sarankan si Udin kalau Ayam di- onta, ayam onta.